Shalom, haleluya, haleluya. Senang berjumpa kembali dengan saya Pastor Melin Kueso di channel SMTV. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan dengan topik jangan buat Yesus tertidur. Haleluya. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai pada ayat 41. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sesudah petang, Yesus berkata kepada murid, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan memberitahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Haleluya, haleluya. Ada beberapa pesan di dalam pembacaan ini. Yang pertama adalah mengapa orang-orang Kristen membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Bukankah ada begitu banyak orang nanti membangunkan Tuhan di saat dia ada badai, di saat dia ada gelombang, di saat dia ada taufan yang mengembur masuk ke dalam perahunya. Nah, siapakah yang dimaksud perahu yang dihubungkan dengan hidup kita? Yaitu hidup saya dan saudara, yaitu rumah tangga saudara, yaitu pekerjaan saudara, yaitu bisnis saudara. Seringkali kita merasa nyaman. Kita merasa nyaman nanti ketika kita sudah merasakan persoalan dalam rumah tangga, di dalam pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, barulah kita berseru untuk membangunkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah tidak pernah tertidur? Oleh sebab itu Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, garis bawahi kata dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kejadian ini ketika murid-murid bertolak ke Danau Galilea, maka ada satu taufan, gelombang ombak yang besar yang mengamuk menghantam perahu mereka. Ada begitu banyak orang Kristen ketika hidupnya mulai dihantam, mulai diterpa oleh badai, oleh gelombang, angin taufan yang dahsyat, oleh ombak yang dahsyat, barulah dia membangunkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan setiap saat sedang menantikan segala teriakan-teriakan kita. Kita hanya bisa membangunkan Tuhan ketika kita percaya. Karena dengan iman itulah yang mendorong kita untuk berani berkata kepada setiap taufan, kepada setiap ombak, kepada setiap gelombang badai, diam, tenang. Maka segala taufan angin yang melanda hidup kita akan menjadi reda dan teduh. Haleluya. Sebab itu saudara-saudaraku, tidak ada ketenangan yang sejati, tidak ada keteduhan yang sejati, tidak ada keredahan yang sejati ditemukan hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus. Sebab itu jangan pernah lengah, jangan pernah membuat Yesus tertidur, tapi bangunkan Yesus di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam setiap kesetiaan kita beribadah kepada Dia. Supaya kita melihat segala badai, segala persoalan yang kita lewati, yang kita hadapi, yang menerpa hidup kita, kita akan berkata dengan iman, dengan menghardik dengan iman, diam, tenang, maka akan terjadi keteduhan, keredahan sejati, dan itu datang daripada Yesus.
Demikian pesan yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian. Kiranya pesan ini dapat memberkati kita semua di masa pandemi ini. Saya Pastor Remeling Pandi pamit undur mundur. Berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.